2020, terdapat 9,77 juta penganggur dan 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia. Program bantuan sosial tidak lagi cukup untuk menekan angka kemiskinan, apalagi angka pengangguran selama pandemi. Terlebih, dengan kesenjangan yang semakin melebar, postur APBN pemerintah masih belum diarahkan ke sektor yang menyediakan banyak lapangan kerja. Seharusnya, anggaran diarahkan lebih banyak ke sektor pertanian, pekerjaan umum, atau perhubungan guna membangun sistem pengadaan barang dan jasa dengan turut melibatkan UMKM lokal sebagai efek pengadaan dan bukan hanya BUMN atau perusahaan besar. Salah satu cara mendorong sektor produktif bergerak dan menyerap tenaga kerja adalah melalui belanja pemerintah dan mendorong daya beli masyarakat. Tata kelola bantuan sosial pun harus dibenahi agar tepat sasaran. Lapangan kerja menjadi fokus pemerintah semasa pandemi, karena percuma saja investasi naik berlipat ganda, namun lapangan kerja menurun. Siapa subjek dan apa objek hukum administrasi negara terlihat dari peristiwa ini. Bagaimana analisis kewenangan yang muncul di peristiwa terkait? Instrumen pemerintah. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana solusi pemerintah terkait permasalahan tersebut? Kami dari kelompok 2, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek hukum administrasi negara. Pertama-tama perlu kita ketahui apa itu definisi subjek. Menurut Utrecht, subjek hukum administrasi negara adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Maka dapat ditarik kesimpulan, subjek hukum administrasi negara adalah para pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, yang juga menimbulkan kewenangan dalam hukum. Subjek hukum administrasi negara adalah pemerintah pusat beserta kementerian negara dan pemerintah daerah. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah pemerintah dalam arti sempit. Yang kedua, reh person. Reh person dalam hal ini badan hukum lain yang turut menjadi aktor dalam pengadaan lapangan kerja, seperti UMKM, BUMN, dan perusahaan lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek. Objek hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu aparat pemerintah atau aparat administrasi negara. Yang kedua, objek formal, yaitu perilaku atau kegiatan atau pula keputusan hukum, baik yang bersifat peraturan atau regeling maupun yang bersifat ketetapan atau base hiking. Objek dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan kewenangan. Pemerintah pusat membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah. Yang kedua, tindakan hukum, tindakan atau perbuatan hukum publik. Dibagi menjadi dua, yaitu tindakan hukum bersegi satu, tindakan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah yang bersifat regeling maupun base hiking. Tindakan hukum yang bersifat regeling tercermin dari pengesahan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem. Sedangkan sifat base hiking terlihat dari Kepres atau Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam, penyebaran COVID-19, serta penetapan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2020. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua atau banyak, yaitu suatu perjanjian kontrak kerja antara pemerintah dengan swasta yang berlaku jangka pendek. Sekarang saya akan membahas tentang kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diterima secara formal oleh anggota masyarakat, sedangkan kekuasaan dikonsepsikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa menghubungkannya dengan penerimaan sosialnya yang formal itu sendiri. Max Weber dalam kewenangannya itu membagi kekuasaan-kekuasaan menjadi tiga, tradisional, karismatik, dan juga legal rasional. Dalam ruang lingkup peristiwa aktual kita kali ini, kekuasaan yang terdapat adalah kekuasaan negara rasional, di mana pemerintah di sini dalam arti sempit eksekutif mendapatkan legitimasi kewenangannya melalui hukum-hukum positif yang dibagi secara hierarkis vertikal, yaitu kepada pemerintah daerah yang melalui asas desentralisasi dan otonomi daerah, serta pada auxiliary state organ atau lembaga bantu negara lainnya. Selanjutnya ada penyerahan wewenang. Penyerahan wewenang yang terdapat di sini adalah penyerahan wewenang antara presiden selaku kepala eksekutif dan juga menteri sebagai kepala kantor kementerian itu sendiri yang didasarkan kepada UU tentang administrasi pemerintahan itu sendiri, di mana ketika ada delegasi, tanggung jawab dan tanggung jawab yang diberikan oleh presiden
tetap jatuh di tangan menteri, sehingga didelegasikan ke menteri itu sendiri, juga berdasarkan legitimasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta satu contoh tentang Kementerian Sosial dalam Perpres nomor 46 tahun 2015. Di samping itu, ruang lingkup kewenangan pemerintah itu adalah seluruh kekuasaan negara dikurangi kekuasaan legislatif ditambah kekuasaan yudikatif itu sendiri. Dan hal ini terbagi menjadi dua, yaitu kewenangan internal yang bersifat masuk ke dalam instansi hukum administrasi negara seperti Perpres nomor 1 tahun 2020, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, dan lain sebagainya yang mengatur secara struktural fungsi tanggung jawab dan wewenang antara instansi di dalam instansi administrasi negara itu sendiri. Sedangkan yang eksternal bersifat keluar dari instansi hukum administrasi negara yang bersifat mempengaruhi yang di luar, seperti person, yaitu badan hukum ataupun masyarakat, seperti subsidi 600.000 yang dilakukan oleh pemerintah serta bantuan sosial ataupun kontrak-kontrak lainnya dengan badan hukum privat itu sendiri. Instrumen pemerintah. Dalam artikel ini memuat 4 instrumen, yaitu instrumen yuridis, instrumen material, instrumen personal, dan instrumen keuangan. Instrumen pemerintah. Dalam kajian ilmu hukum administrasi negara, instrumen pelaksanaan pemerintah dibagi menjadi 4, yaitu instrumen yuridis, instrumen material, instrumen personal, dan instrumen keuangan negara. Pada peristiwa terkait analisis penulis memperlihatkan bahwa adanya status bencana non-alam serta status darurat negara dikarenakan pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah untuk memenuhi serta mengarahkan keempat instrumen tersebut secara maksimal. Instrumen yuridis sendiri memiliki pengertian yang erat kaitannya dengan otoritas pemerintah secara luas, baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, dalam menentukan kebijakan atau peraturan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Instrumen material memiliki kaitan erat dengan suatu kebijakan yang sifatnya material, seperti pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Terkait hal ini, salah satu contohnya adalah Kementerian PUPR menekankan kebijakan pengalokasian pembangunan berfokus pada penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Terkait masalah ini, masalah pembangunan, Kementerian PUPR menekan kebijakan pengalokasian pembangunan berfokus pada penanganan dampak pandemi. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya secara pembangunan kewilayahan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN untuk tahun 2020 hingga tahun 2024 yang menitik beratkan pada infrastruktur, padat karya, dan 5 bagian pengembangan kawasan strategis. Instrumen personal, salah satu bentuk perwujudan tugas penyelenggaraan kepentingan umum dalam hukum administrasi negara. Menurut Syahran Basah adalah seorang petugas atau badan pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan kehendak pemerintah atas nama penguasa. Yang keempat, instrumen keuangan nasional, keuangan negara. Instrumen keuangan negara merupakan cara negara dalam mengelola keuangannya. Seperti yang telah diketahui, keuangan merupakan salah satu aspek perkembangan atau kemajuan suatu negara. Oleh karenanya, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari instrumen hukum administrasi negara. Tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah menurut Van Vollenhoven adalah suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. Jadi, tujuan akhir dari tindakan pemerintah adalah untuk memenuhi kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Adapun jenis-jenis dari tindakan pemerintah terbagi menjadi 2, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan administrasi negara yang tidak menimbulkan suatu akibat atau konsekuensi administrasi negara tertentu. Contoh dari tindakan ini adalah kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan administrasi negara yang menimbulkan akibat atau konsekuensi tersendiri terhadap lingkup administrasi negara. Perlu diketahui bahwa tindakan hukum terbagi lagi menjadi 2, yaitu tindakan hukum publik yang mengatur tentang kepentingan atau urusan publik, serta tindakan hukum privat yang berdasarkan atas hukum privat atau hukum keperdataan.
contoh dari tindakan hukum adalah pembukaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya mengenai perencanaan pemerintah atau overhead planning. Sebagai solusi sementara, perencanaan pemerintah sendiri merupakan bagian dari salah satu instrumen hukum administrasi negara sebelum dilaksanakannya tindakan pemerintah atau posture handling. Menurut Bulthuis yang dikutip oleh Van Wijk, perencanaan adalah dijadikan sebagai sarana untuk mensinkronisasikan berbagai rencana kebijakan pemerintah. Begitu pula dengan Van de Haan, beliau berpendapat pemerintah mencoba menyelaraskan kebijakan antar lembaga pemerintahan dan badan-badan hukum publik yang bersifat saling terkait melalui perencanaan. Mengenai perencanaan berkaitan dengan peristiwa hukum konkret, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Anton J. Supit, mengatakan, perlunya perencanaan matang guna menciptakan lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa berdampak menciptakan lapangan kerja jika tidak diimbangi kejelasan peta jalan reformasi dan transformasi ekonomi. Maka dari itu, pemerintah dapat memperjelas arah kebijakan ekonomi secara komprehensif dari segi investasi, industri, perdagangan, serta menghapus kebijakan yang inkonsisten. Dalam artian, pemerintah masih dapat mempertajam UU Cipta Kerja yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja di tengah pesatnya otomasi dan digitalisasi, terkhususnya ketika pandemi.